Berapa kali Anda sudah kehilangan minat seorang pria hanya karena Anda mengakui kepadanya persis bagaimana perasaan Anda? Jika Anda sudah merasakan tenggorokan Anda tercekat sekarang, maka Anda tahu persis apa yang saya bicarakan. Dan jika Anda memberikan saya 5,5 jam waktu Anda hari ini, pada akhirnya Anda akan memegang alat terkuat di tangan Anda untuk membangkitkan hasrat pria dan menjaganya tetap hidup selamanya. Tapi hati-hati, saya tidak akan mempermanis apapun untuk Anda. Kebenaran itu menyakitkan, tetapi itu membebaskan Anda. Berlangganan saluran ini sekarang, aktifkan loncengnya, karena bersama-sama kita akan mengungkap mitos paling merusak tentang cinta dan bagikan video ini kepada teman-teman wanita Anda yang sangat perlu mendengarnya. Juga tulis kepada saya di komentar apakah Anda pernah melakukan kesalahan yang akan saya ungkapkan kepada Anda. Tapi pertama-tama, sedikit pengantar. Pria tidak menghargai apa yang mereka dapatkan dengan mudah. Mereka menghargai apa yang harus mereka perjuangkan. Ini adalah fakta neurobiologis yang telah tertanam dalam di otak pria selama jutaan tahun. Jadi, pastikan untuk tetap menyimak karena apa yang akan terjadi selanjutnya dapat mengubah kehidupan cinta Anda selamanya. Dalam 30 tahun saya sebagai terapis perilaku kognitif, saya telah melihat ribuan wanita cerdas, sukses, dan cantik menghancurkan hubungan mereka hanya dengan satu kalimat, dengan pengakuan yang mereka pikir akan mendekatkan mereka dengan pasangan mereka. Tapi pada kenyataannya, itu menekan tombol penghancuran diri dari hubungan mereka. Tahukah Anda apa kalimat itu? Aku mencintaimu lebih dari kamu mencintaiku. Atau lebih buruk lagi, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ketika seorang wanita mengatakan itu, dia secara tidak sadar menyerahkan semua kekuatannya. Dia mengakui bahwa pria itu memiliki kendali total atas kesejahteraan emosionalnya. Dan percayalah, pria bisa mencium aroma keputusasaan dari jarak bermil-mil. Tapi mari kita lihat ini langkah demi langkah, karena penjelasan di baliknya secara ilmiah sangat menarik. Otak pria diprogram untuk berburu, untuk penaklukan. Ketika seorang pria merasa dia telah mengamankan Anda sepenuhnya, bahwa tidak ada yang tersisa untuk ditaklukkan, otak reptilnya menafsirkan, misi selesai, waktunya untuk tantangan berikutnya. Itu kejam, tapi itu kenyataan, dan menyangkalnya tidak mengubah apapun tentang sifat manusia. Sebelum kaum feminis mengkritik saya, izinkan saya mengklarifikasi sesuatu. Saya tidak membenarkan perilaku ini. Saya menjelaskannya, karena ketika Anda memahami cara kerja sesuatu, Anda dapat menggunakannya untuk keuntungan Anda. Itulah perbedaan antara menjadi korban dan menjadi ahli strategi. Di Kolombia, tempat saya dibesarkan, nenek saya selalu berkata, "Anakku, pria yang tidak harus berjuang untuk seorang wanita tidak akan pernah menghargainya." Dan dia benar. Banyak wanita mengacaukan cinta dengan kepemilikan dan keintiman dengan ketergantungan emosional. Dan saya akan memberitahu Anda sesuatu yang belum pernah saya katakan di depan umum sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, saya memiliki seorang pasien, sebut saja dia Esperanza. Dia berusia 52 tahun, bercerai, dan sangat sukses secara profesional. Dia jatuh cinta setengah mati dengan seorang pria dan memutuskan untuk memberikan segalanya. Dia mengaku kepadanya bahwa dia adalah hal terpenting dalam hidupnya, bahwa tanpanya dia tidak tahu bagaimana dia bisa melanjutkan hidup. Tahukah Anda apa yang terjadi? Dalam waktu 2 minggu, pria itu mulai menjauhkan diri. Bukan karena dia jahat, tetapi karena otak primitifnya menafsirkan tidak ada lagi misteri, tidak ada lagi penaklukan. Esperanza telah berubah dari sebuah tantangan menjadi sebuah kepastian. Tapi pria tidak jatuh cinta pada kepastian. Mereka jatuh cinta pada kemungkinan. Dan sekarang tibalah sesuatu yang krusial. Ini tidak berarti Anda harus menjadi dingin atau manipulatif. Ini tentang menjaga martabat Anda, misteri Anda, dan hidup Anda sendiri. Ini tentang mencintainya tanpa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Rahasianya terletak pada neuroplastisitas. Otak Anda dapat memprogram ulang dirinya sendiri untuk bertindak lebih bijak dalam cinta, tapi pertama-tama Anda perlu memahami mengapa wanita cenderung mengaku terlalu banyak dan terlalu cepat. Wanita diajarkan bahwa mengekspresikan perasaan adalah suatu kebajikan, bahwa kejujuran emosional adalah dasar dari hubungan yang stabil, dan itu sebagian besar benar.
tapi semuanya ada waktu yang tepat. Jika Anda mengungkapkan seluruh isi hati dan ketergantungan emosional Anda pada tahap awal hubungan, itu seperti membuka semua kartu Anda di meja poker segera. Pria, di sisi lain, disosialisasikan untuk menjadi lebih tertutup secara emosional. Itu tidak membuat mereka lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda. Dan begitu Anda memahami perbedaan ini, Anda dapat menavigasi kehidupan cinta dengan jauh lebih efektif. Apakah Anda melihat tentang apa ini sebenarnya? Bukan berarti pria tidak mampu mencintai secara mendalam. Cinta mereka hanya bekerja secara berbeda. Pria mencintai apa yang mereka hormati, dan mereka menghormati apa yang tidak dapat mereka miliki sepenuhnya. Itulah sebabnya, pembaca yang budiman, pengakuan paling merusak yang dapat Anda buat adalah mengungkapkan kerentanan total dan ketergantungan emosional Anda. Pada saat itu, Anda berhenti menjadi mitra setaranya dan menjadi beban emosionalnya. Izinkan saya memberitahu Anda hal lain. Pria juga takut ditinggalkan. Tetapi mereka mengekspresikan ketakutan ini secara berbeda. Ketika seorang pria merasakan bahwa seorang wanita terlalu bergantung padanya, bahwa dia terlalu tergantung, naluri bertahan hidup, emosionalnya muncul, dan dia mulai menciptakan jarak untuk melindungi dirinya sendiri. Tahukah Anda apa ironinya? Semakin Anda mengejar seorang pria dengan pengakuan cinta yang putus asa, semakin cepat dia berlari ke arah yang berlawanan. Itu seperti air yang Anda coba genggam di tangan Anda. Semakin erat Anda meremas, semakin cepat air itu lolos melalui jari-jari Anda. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Pergi ke komentar dan beritahu saya jika Anda pernah mengalami ini. Pernahkah Anda mengaku terlalu banyak dan tiba-tiba menyadari bagaimana semuanya berubah? Pengalaman Anda bisa membantu wanita lain yang sedang mengalami hal yang sama saat ini. Kebenaran paradoks dari cinta modern adalah ini. Untuk dicintai secara mendalam, Anda harus menjaga kemandirian emosional Anda. Untuk sangat diinginkan, Anda harus tetap menjadi misteri yang layak diungkap, dan untuk benar-benar dihargai, Anda tidak boleh memberikan semua kekuatan Anda sekaligus. Ini bukan permainan. Ini adalah strategi bertahan hidup emosional. Di Meksiko, tempat saya memberikan banyak ceramah, wanita terus bertanya kepada saya, "Tapi Pak Rizzo, bagaimana saya bisa mencintai tanpa menyerahkan diri saya sepenuhnya?" Dan jawaban saya selalu sama, menyerahkan diri tidak berarti kehilangan diri sendiri. Anda bisa memberikan hati Anda tanpa memberikan martabat Anda. Perbedaannya terletak pada niat di balik pengakuan Anda. Apakah Anda menyatakan cinta Anda untuk benar-benar menciptakan hubungan, atau Anda melakukannya untuk memaksakan kehadirannya? Apakah Anda melakukannya dari kepenuhan batin atau dari kekosongan batin? Karena disinilah letak inti masalahnya. Ketika seorang wanita berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpamu," dia tidak berbicara tentang cinta. Dia berbicara tentang ketergantungan emosional, dan tidak ada yang merasa tertarik pada seseorang yang membutuhkan mereka untuk bertahan hidup. Itu terlalu banyak tekanan, terlalu banyak tanggung jawab. Pria tertarik pada wanita yang memilih mereka, bukan pada wanita yang membutuhkan mereka. Di antara dua posisi ini terdapat seluruh dunia. Memilih berarti kebebasan, kekuatan pengambilan keputusan, otonomi. Membutuhkan berarti ketergantungan, keputusasaan, kekurangan, dan inilah bagian yang mungkin tidak ingin Anda dengar, tetapi harus benar-benar Anda pahami. Jika Anda merasa bahwa Anda tidak bisa hidup tanpanya, maka masalahnya bukan dia, itu adalah Anda. Seorang wanita yang sehat secara emosional dapat mencintai dengan penuh gairah tanpa kehilangan identitasnya dalam prosesnya. Rasa harga diri yang stabil memungkinkan Anda untuk mencintai dari kelimpahan, bukan dari kekurangan. Itu memungkinkan Anda untuk mengatakan, "Aku memilihmu," alih-alih, "Aku membutuhkanmu." Dan percayalah, pria bisa merasakan perbedaan ini secara energik. Ketika saya masih bekerja di praktik saya di Bogota, wanita sering datang kepada saya dan berkata, "Pak Rizzo, dia berubah," setelah saya memberitahunya bahwa saya mencintainya. Dan saya akan selalu menjawab, "Bukan dia yang berubah, itu adalah Anda. Anda berubah dari pemburu menjadi mangsa." Dan itulah kebenaran kejam tentang cinta. Saat Anda mengungkapkan kerentanan total Anda dan mengakui bahwa dia adalah segalanya bagi Anda menggeser keseimbangan kekuatan hubungan.
Dan meskipun cinta seharusnya setara, ketertarikan mengikuti aturan yang sama sekali berbeda. Ketertarikan berkembang pada ketidakpastian, pada misteri, pada tantangan, bukan pada kontrol total atau keamanan mutlak. Itulah sebabnya hubungan yang paling bergairah adalah hubungan di mana ada keseimbangan kekuatan, di mana tidak ada pasangan yang memiliki kendali penuh atas yang lain. Apakah Anda ingat perasaan itu ketika Anda pertama kali bertemu seseorang yang benar-benar Anda sukai? Ketidakpastian yang mendebarkan tentang apakah dia merasakan hal yang sama untuk Anda, kegembiraan itu dengan setiap pesan, antisipasi sebelum setiap pertemuan, itu adalah ketertarikan murni. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah tahu pasti bahwa Anda tergila-gila padanya, bahwa Anda akan melakukan apa saja untuknya, bahwa hidup Anda tidak ada artinya tanpanya? Maka ketidakpastian itu hilang, misterinya lenyap, tantangannya berakhir, dan sayangnya, ketertarikan sering menghilang bersamanya. Inilah sesuatu yang menarik yang saya temukan setelah bertahun-tahun penelitian. Ini tidak hanya berlaku untuk pria. Wanita juga kehilangan minat ketika seseorang terlalu tersedia, terlalu bersemangat untuk persetujuan kita. Ini bukan tentang machismo, ini neurologi sederhana. Dopamin, neurotransmitter untuk kesenangan dan motivasi, dilepaskan paling kuat ketika hadiahnya tidak pasti. Ketika kita tahu pasti bahwa hadiah itu dijamin, otak kehilangan minat, sesederhana dan sekejam itu. Itulah sebabnya kasino sangat membuat ketagihan. Itulah sebabnya jejaring sosial sangat memikat kita. Dan itulah sebabnya hubungan di mana ada keseimbangan kekuatan lebih bergairah dan langgeng daripada hubungan di mana satu pasangan memberikan semua kekuatan mereka sejak awal. Tapi izinkan saya memperjelas sesuatu. Ini tidak berarti Anda harus menjadi dingin, penuh perhitungan, atau manipulatif. Ini tentang menjaga pusat emosional Anda, hidup Anda sendiri, impian Anda sendiri. Bahkan ketika Anda mencintai dengan intens, ini tentang mencintai secara dewasa, bukan dengan putus asa. Cinta yang dewasa berkata, "Aku suka bersamamu, tapi aku juga baik-baik saja tanpamu." Cinta yang putus asa berkata, "Aku tidak bisa tanpamu. Kamu adalah segalanya bagiku." Apakah Anda melihat perbedaannya? Satu sikap memberdayakan Anda, yang lain menjadikan Anda seorang tahanan. Dan inilah wawasan yang akan mengubah perspektif Anda. Pria ingin dicintai, tetapi oleh wanita yang mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena hanya wanita yang mengetahui nilainya sendiri yang dapat benar-benar mengenali nilai orang lain. Jika Anda tidak memiliki hubungan yang stabil dengan diri sendiri, bagaimana Anda bisa memiliki hubungan yang stabil dengan orang lain? Jika harga diri Anda bergantung pada validasinya, apa yang sebenarnya Anda bawa ke dalam hubungan? Ini adalah paradoks cinta yang paling indah. Untuk benar-benar mencintai orang lain, Anda harus terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Untuk dipilih, Anda harus terlebih dahulu memilih diri sendiri. Untuk dihargai, Anda harus terlebih dahulu menghargai diri sendiri. Dan ketika seorang wanita memasuki hubungan dari kekuatan batin ini, semuanya berubah. Dia tidak lagi mencarinya untuk mengisi kekosongan batinnya. Dia tidak lagi membutuhkan kata-kata cintanya untuk merasa lengkap. Dia ada di sana karena dia memutuskan untuk berada di sana, bukan karena dia harus. Itulah wanita yang dihormati pria. Itulah wanita yang dihargai pria. Itulah wanita yang tidak ingin dilepaskan oleh pria. Mari kita masuk lebih dalam lagi karena saya ingin Anda memahami mekanisme psikologis di balik ini. Ketika seorang wanita mengakui semua cinta dan ketergantungan emosionalnya, dia mengaktifkan pada pria apa yang disebut psikolog sebagai beban penyelamat. Tiba-tiba dia merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda, atas kesejahteraan emosional Anda, atas harga diri Anda. Dan itu adalah beban yang berat bagi siapapun, karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Tanggung jawab itu hanya ada pada Anda. Ketika Anda memberitahu seorang pria, "Kamu adalah segalanya bagiku," Anda secara tidak sadar memberitahunya, "Aku adalah tanggung jawabmu." Dan kebanyakan pria, tidak peduli seberapa besar mereka mungkin mencintai Anda, pada akhirnya akan merasakan beban ini sebagai sesuatu yang luar biasa berat. Seolah-olah Anda menyerahkan kendali jarak jauh ke seluruh dunia emosional Anda kepadanya. Tapi pria, sayangku, bahkan tidak menginginkan kendali jarak jauh itu. Mereka ingin mencintai seorang wanita yang bahagia tanpa mereka, yang lengkap dalam dirinya sendiri.
karena hanya dengan begitu mereka dapat mencintai dengan bebas tanpa memikul beban tanggung jawab atas kebahagiaan Anda. Itulah sebabnya sangat penting bagi Anda untuk benar-benar memahami prinsip ini. Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda sendiri. Dia bisa memperkayanya, dia bisa mengintensifkannya, dia bisa melengkapinya, tapi dia tidak boleh menjadi satu-satunya sumbernya. Ketika seorang wanita memahami ini dan benar-benar menjalaninya, dia menjadi tak tertahankan. Karena dia memancarkan energi keutuhan, kelimpahan batin, kekuatan emosional, dan energi itu bersifat magnetis. Dalam tahun-tahun saya sebagai terapis pasangan, saya telah mengamati satu hal berulang kali. Wanita yang menjaga misteri dan kemandirian emosional mereka tidak hanya lebih diinginkan, tetapi juga memiliki hubungan yang lebih lama dan lebih memuaskan. Mengapa? Karena mereka menjaga kehidupan mereka sendiri, minat mereka sendiri, lingkaran teman mereka sendiri, mereka tetap menarik bagi pasangan mereka. Mereka memiliki hal-hal baru untuk dibagikan, pengalaman mereka sendiri untuk diceritakan, perspektif mereka sendiri untuk dibawa masuk. Tetapi jika Anda memberikan segalanya dan mengubah diri Anda menjadi bayangannya, jika seluruh dunia Anda hanya berputar di sekelilingnya, Anda menjadi mudah ditebak, transparan, membosankan, dan kebosanan adalah pembunuh diam-diam dari setiap hubungan. Pria jatuh cinta pada wanita yang mengejutkan mereka, yang menantang mereka secara intelektual dan emosional, yang membuat mereka tumbuh. Mereka tidak jatuh cinta pada wanita yang memuja mereka, dan telah menyerahkan identitas mereka sendiri untuk mereka. Dan inilah wawasan penting lainnya. Ketika seorang wanita menjaga kemandirian emosionalnya, dia juga menjaga daya tarik seksualnya, karena seksualitas terkait erat dengan otonomi pribadi. Seorang wanita yang lengkap dalam dirinya sendiri, yang memiliki impian dan ambisinya sendiri, yang tidak terus-menerus membutuhkan validasi pasangannya, memancarkan energi seksual yang sangat kuat. Itu adalah energi dari seseorang yang secara sadar memilih untuk berada di sana, bukan dari seseorang yang harus berada di sana. Dan pria menafsirkan otonomi ini dalam otak primitif mereka sebagai kekuatan genetik, sebagai wanita berharga yang layak ditaklukkan lagi dan lagi. Itulah sebabnya, pembaca yang budiman, rahasianya bukan pada tidak pernah mengakui cinta Anda, tetapi pada tidak pernah mengakui ketergantungan emosional Anda, bahwa Anda dapat memberitahunya bahwa Anda mencintainya, tetapi tidak pernah memberitahunya bahwa Anda tidak dapat hidup tanpanya. Anda dapat menunjukkan kasih sayang Anda, tetapi tidak pernah keputusasaan Anda. Perbedaannya halus tapi krusial. Aku mencintaimu datang dari hati. Aku tidak bisa hidup tanpamu datang dari rasa takut ditinggalkan. Dan sekarang saya ingin berbagi sesuatu yang pribadi yang membantu saya benar-benar memahami subjek ini. Bertahun-tahun yang lalu, saya berada dalam sebuah hubungan di mana pasangan saya secara emosional sangat bergantung pada saya. Dia terus memberitahu saya bahwa saya adalah hal terpenting dalam hidupnya, bahwa tanpa saya, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, bahwa seluruh kebahagiaannya bergantung pada saya. Awalnya, saya merasa tersanjung bahkan berkuasa. Tapi seiring waktu, saya mulai merasakan tekanan itu mencekik. Saya merasa seperti saya bahkan tidak bisa menjadi diri sendiri lagi, karena setiap perubahan kecil dalam suasana hati saya akan sangat memengaruhinya. Saya bahkan tidak bisa memiliki momen sulit saya sendiri, karena kesejahteraannya bergantung pada saya. Pengalaman ini mengajarkan saya secara langsung apa artinya memikul beban emosional, menjadi segalanya bagi seseorang, dan saya jamin itu tidak romantis. Itu melelahkan. Pria membutuhkan ruang untuk bernapas, ruang untuk menjadi tidak sempurna, untuk melalui proses batin mereka sendiri, tanpa merasa bahwa kebahagiaan pasangan mereka bergantung padanya. Mereka perlu tahu bahwa jika mereka mengalami hari yang buruk atau butuh waktu untuk diri mereka sendiri, mereka tidak akan menghancurkan wanita yang mereka cintai secara emosional. Dan itulah mengapa wanita yang mandiri secara emosional begitu menarik. Dia mengizinkan seorang pria menjadi manusia, tidak sempurna, rentan, tanpa tekanan untuk terus-menerus menjadi sistem pendukung emosional bagi orang lain. Dan sekarang tibalah sesuatu yang mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, tetapi benar-benar nyata. Saat Anda berhenti sangat membutuhkan cintanya, adalah saat yang tepat ketika Anda menerima cinta paling banyak. Saat Anda berhenti mengejarnya secara emosional, adalah saat ketika dia mulai mengejar Anda. Itu adalah hukum tarik-menarik dalam bentuknya yang paling murni.
Apa yang Anda genggam terlalu erat akan terlepas. Apa yang Anda rangkul bertransformasi. Tapi hati-hati, ini bukan permainan manipulasi. Ini bukan tentang berpura-pura acuh tak acuh, sementara Anda hancur di dalam. Ini tentang mengembangkan kemandirian emosional yang nyata, kelimpahan batin yang memungkinkan Anda untuk mencintai dari kekuatan dan bukan dari kekurangan. Dan untuk mencapai itu, Anda harus bekerja pada harga diri Anda, pada hubungan Anda dengan diri sendiri. Anda membutuhkan kehidupan yang kaya dan memuaskan, yang tidak bergantung pada pria manapun, impian Anda sendiri, tujuan Anda sendiri, lingkaran teman Anda sendiri, sumber kegembiraan Anda sendiri. Jika Anda memiliki semua itu, jika hidup Anda memuaskan dengan sendirinya, maka Anda dapat mencintai tanpa melekat. Anda dapat menyerahkan diri tanpa kehilangan diri sendiri. Anda dapat berkomitmen tanpa menghilang. Dan itulah tepatnya jenis wanita yang tidak akan pernah ingin dilepaskan oleh pria bijak manapun. Sekarang, saya ingin berbicara tentang distorsi kognitif yang memimpin kita untuk mengaku terlalu banyak dalam hubungan. Salah satu yang paling kuat adalah bias konfirmasi. Ketika kita sedang jatuh cinta, kita cenderung menafsirkan setiap sinyal positif sebagai konfirmasi bahwa dia merasakan hal yang sama. Dan itulah tepatnya yang memberi kita keberanian untuk mengakui perasaan terdalam kita. Tapi disinilah letak masalahnya. Pria bisa bersikap lembut, penuh perhatian, dan romantis tanpa siap untuk komitmen emosional yang mendalam. Jika kita salah menafsirkan sinyal-sinyal ini dan mengakui cinta total kita, kita menempatkannya di bawah tekanan untuk masuk ke kedalaman emosional yang mungkin belum siap dia jalani. Pria umumnya memproses perasaan lebih lambat daripada wanita. Sementara kita mungkin bergerak dari ketertarikan ke cinta dalam beberapa minggu, mereka sering membutuhkan berbulan-bulan untuk mencapai titik yang sama. Jika kita mengakui perasaan terdalam kita sebelum dia mencapai titik itu sendiri, kita menciptakan tekanan dan kewalahan, dan itu bisa membuatnya menarik diri. Itulah sebabnya sangat penting untuk menghormati garis waktu emosional yang berbeda. Ini bukan tentang menjadi penuh perhitungan, tetapi tentang menjadi bijak secara emosional dan menghormati proses alami bagaimana pria jatuh cinta. Dan inilah konsep krusial lainnya, timbal balik emosional bertahap. Alih-alih mengakui semuanya sekaligus, jauh lebih efektif untuk mengungkapkan perasaan Anda secara bertahap sebanding dengan seberapa banyak dia mengungkapkan perasaannya. Jika dia memberitahu Anda bahwa dia sangat menyukai Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga sangat menyukainya. Jika dia mengatakan bahwa dia mulai merasakan sesuatu yang istimewa untuk Anda bisa mengatakan Anda merasakan hal yang sama. Tetapi jika dia berkata, "Aku menyukaimu," dan Anda merespons dengan, "Aku tergila-gila padamu, kamu adalah cinta dalam hidupku," Anda menghancurkan timbal balik emosional itu. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketidaknyamanan dan dapat membuatnya merasa bahwa hubungan itu bergerak terlalu cepat atau bahwa ada kesenjangan emosional yang menempatkannya dalam posisi yang tidak nyaman. Pria menghargai simetri emosional. Mereka ingin merasa bahwa mereka berada pada tingkat emosional yang sama dengan pasangan mereka, bukan bahwa mereka beberapa langkah di belakang dan dipaksa untuk mengejar ketertinggalan. Dan sekarang tentang sesuatu yang banyak wanita tidak mengerti. Pria sama takutnya dengan penolakan dan kerentanan, tetapi mereka mengekspresikan ketakutan itu secara berbeda. Sementara wanita sering mengekspresikan ketakutan mereka dengan mencari keamanan emosional dan pernyataan cinta, pria cenderung melindungi diri mereka sendiri melalui jarak atau tembok emosional. Ketika seorang pria menyadari bahwa seorang wanita lebih berinvestasi secara emosional daripada dirinya, naluri perlindungan dirinya muncul. Dia berpikir jika dia begitu mencintaiku dan aku belum yakin dengan perasaanku, aku bisa sangat menyakitinya. Lebih baik menjaga jarak sampai aku jelas. Ironisnya, maka pengakuan yang Anda buat untuk menciptakan lebih banyak kedekatan seringkali menghasilkan kebalikannya, lebih banyak jarak. Itulah sebabnya sangat penting untuk mengembangkan kesabaran emosional. Perasaan harus dibiarkan tumbuh secara alami tanpa tekanan, tanpa terburu-buru, tanpa mencoba mengendalikan waktu orang lain. Dan tibalah sebuah kebenaran yang menyakitkan, tetapi yang benar-benar perlu Anda dengar. Jika Anda harus mengakui kepada seorang pria betapa Anda mencintainya hanya agar dia menghargai Anda, maka dia bukan pria yang tepat untuk Anda.
Pria yang tepat akan menghargai Anda karena siapa diri Anda, bukan karena seberapa banyak Anda membutuhkannya. Dia akan jatuh cinta pada kekuatan Anda, bukan pada kelemahan Anda. Dia akan memilih Anda karena dia mengagumi Anda, bukan karena Anda memujanya. Dan ketika Anda menemukan pria ini, Anda tidak akan merasakan kebutuhan putus asa untuk menyatakan semua cinta Anda kepadanya. Anda akan merasa aman dalam hubungan, dihargai apa adanya, dicintai, tanpa harus memohon cinta itu. Karena disinilah letak kebenaran terdalam tentang cinta. Cinta sejati tidak dipohon, itu diperoleh, itu tidak dikejar, itu ditarik, itu tidak dituntut, itu diilhami. Dan seorang wanita yang memahami ini dan hidup dengan prinsip ini akan tak tertahankan bagi pria berkualitas karena dia memancarkan energi seseorang yang mengetahui nilainya, yang tidak putus asa mencari cinta, dan yang siap memberikan dirinya hanya kepada orang yang pantas mendapatkannya. Mari kita bayangkan bersama seperti apa rupa seorang wanita yang telah mengembangkan kemandirian emosional yang sehat ini. Dia bukan wanita yang dingin atau jauh, tetapi berhati hangat dan pada saat yang sama percaya diri. Dia penuh kasih tetapi tidak membutuhkan. Dia menunjukkan kasih sayang tetapi tidak keputusasaan. Wanita ini memiliki minatnya sendiri, persahabatannya sendiri, karier atau proyeknya sendiri yang dia kejar dengan penuh semangat. Ketika dia bersama pasangannya, dia menikmati kebersamaannya sepenuhnya. Tetapi ketika dia sendirian, dia juga menikmati dirinya sendiri dan merasa lengkap. Dia tidak terus-menerus memeriksa ponselnya untuk melihat apakah dia sudah menulis. Dia tidak membatalkan rencananya hanya untuk tersedia baginya setiap saat. Dia tidak mengorbankan impiannya untuk hubungan itu. Dia tidak kehilangan identitasnya dalam proses mencintai. Dan secara paradoks, tipe wanita inilah yang membangkitkan gairah terbesar dan hasrat terkuat pada pria karena dia tetap menjadi misteri yang layak diungkap. Dia tetap menjadi tantangan yang layak dikuasai. Dia adalah wanita yang memperkaya hidup seorang pria alih-alih menjadi beban emosional. Pria jatuh cinta pada wanita yang memperkaya hidup mereka, bukan pada wanita yang bergantung pada mereka hanya untuk ada. Dan sekarang pembaca yang budiman, saya ingin Anda melakukan latihan kejujuran dengan diri sendiri. Pikirkan kembali hubungan penting terakhir Anda. Apakah Anda mengaku terlalu banyak dan terlalu cepat? Apakah Anda mengungkapkan semua kerentanan Anda dengan harapan menciptakan lebih banyak keintiman? Apakah Anda kehilangan diri sendiri dalam proses mencintai? Jika jawabannya ya, jangan menghukum diri sendiri. Sebagian besar dari kita wanita telah melalui fase ini karena kita tidak pernah diajarkan untuk mencintai dengan bijak. Kita diajarkan bahwa cinta berarti penyerahan total, pengorbanan mutlak, hilangnya identitas kita sendiri demi identitas pasangan. Tetapi cinta yang dewasa adalah sesuatu yang lain. Cinta yang dewasa berarti dua orang yang utuh yang memilih untuk berbagi hidup mereka, bukan dua bagian yang putus asa mencoba untuk saling melengkapi. Cinta yang dewasa berkata, aku bahagia dengan diriku sendiri, dan denganmu aku bahkan lebih bahagia. Cinta yang tidak dewasa berkata, aku hanya bahagia bersamamu, tanpamu aku bukan apa-apa. Apakah Anda melihat perbedaannya? Satu sikap datang dari kelimpahan, yang lain dari kekurangan. Satu menarik, yang lain menolak. Untuk mengembangkan cinta yang dewasa ini, Anda harus terlebih dahulu bekerja pada hubungan Anda dengan diri sendiri. Anda harus belajar untuk menyendiri, tanpa merasa kesepian. Anda harus membangun hidup Anda sendiri, hasrat Anda, identitas Anda yang kuat dan mandiri. Hanya ketika Anda bahagia dengan diri sendiri, Anda dapat mencintai tanpa melekat. Hanya ketika Anda merasa lengkap, Anda dapat melengkapi kehidupan orang lain tanpa bergantung pada mereka. Dan ya, itu membutuhkan kerja batin. Terkadang itu membutuhkan terapi, banyak kesadaran diri, pengembangan kecerdasan emosional, dan rasa harga diri yang sehat. Tetapi setiap menit sangat berharga, karena jika Anda mencapai ini, Anda tidak hanya akan menarik hubungan yang lebih baik, tetapi juga menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan menyenangkan di setiap area. Sekarang saya ingin memberitahu Anda tanda-tanda bahwa Anda mengacaukan cinta dengan ketergantungan emosional, karena sangat penting untuk dapat membedakan keduanya. Jika Anda ingin mencintai dengan cara yang sehat, Anda dapat mengenali ketergantungan emosional dengan kebutuhan kompulsif untuk selalu bersama orang lain, dengan rasa takut ketika Anda berpisah, dengan perasaan bahwa hidup Anda tidak memiliki arti tanpanya. Anda mengenalinya
Ketika Anda kehilangan identitas Anda sendiri, membatalkan rencana, dan mengorbankan hubungan hanya untuk tersedia. Cinta yang sehat, di sisi lain, dapat dikenali dari fakta bahwa Anda menikmati kebersamaan dengan orang lain, tetapi bukan karena paksaan yang putus asa. Anda merasa baik ketika Anda bersama, dan Anda juga merasa baik ketika Anda berpisah. Anda menjaga identitas Anda, persahabatan Anda, minat Anda. Dalam ketergantungan emosional, ada keputusasaan. Dalam cinta yang sehat, ada pilihan sadar. Dalam ketergantungan emosional, ada ketakutan akan ditinggalkan. Dalam cinta yang sehat, ada kepercayaan pada nilai Anda sendiri. Dalam ketergantungan emosional, ada kebutuhan akan kontrol dan jaminan terus-menerus. Dalam cinta yang sehat, ada kemampuan untuk mengalir dengan ketidakpastian alami dari hubungan. Dan inilah sesuatu yang krusial. Ketika Anda berada dalam mode ketergantungan emosional, setiap pengakuan yang Anda buat diwarnai oleh keputusasaan itu. Pria merasakan energi kekurangan itu, getaran kebutuhan itu. Itulah sebabnya sangat penting bahwa sebelum Anda mengakui apapun, Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya mencintai dari kelimpahan atau dari kekurangan? Inilah konsep yang sangat saya sukai, kemandirian diri emosional. Itu berarti bahwa Anda sendiri adalah sumber utama kesejahteraan Anda, harga diri Anda, kebahagiaan Anda, bahwa Anda tahu tidak peduli apa yang terjadi dalam suatu hubungan, saya akan baik-baik saja karena saya memiliki hubungan yang stabil dengan diri saya sendiri. Ketika Anda mengembangkan kemandirian diri emosional, Anda dapat mencintai secara mendalam tanpa melekat dengan putus asa. Anda dapat berkomitmen tanpa kehilangan diri sendiri. Anda bisa menjadi rentan tanpa menjadi bergantung. Dan kemandirian diri emosional ini tercermin dalam bahasa Anda, dalam perilaku Anda, dalam energi yang Anda pancarkan. Anda tidak lagi berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpamu, tetapi aku suka hidup bersamamu." Anda tidak lagi berkata, "Kamu adalah segalanya bagiku, tetapi kamu adalah bagian yang sangat penting dalam hidupku." Perubahan kecil dalam bahasa yang mencerminkan perubahan besar dalam sikap batin Anda. Dan sekarang saya ingin memberitahu Anda tentang apa yang disebut efek cermin dalam hubungan. Ketika Anda memiliki hubungan yang sehat dengan diri sendiri, ketika Anda menghargai dan menghormati diri sendiri, Anda secara otomatis menarik orang-orang yang juga menghargai dan menghormati Anda. Mustahil bagi seseorang untuk memperlakukan Anda lebih baik daripada Anda memperlakukan diri sendiri. Mustahil bagi seseorang untuk menghargai Anda lebih dari Anda menghargai diri sendiri. Itulah sebabnya bekerja pada harga diri dan kemandirian emosional Anda tidak hanya penting untuk menarik hubungan yang lebih baik ke dalam hidup Anda, tetapi juga untuk layak mendapatkannya, karena inilah kebenaran yang tidak nyaman. Jika Anda memiliki harga diri yang rendah, jika Anda tidak menghargai diri sendiri, Anda akan menarik pria yang mengonfirmasi hal itu. Pria yang memperlakukan Anda dengan buruk, yang tidak menghormati Anda, yang bermain dengan perasaan Anda. Mengapa? Karena secara tidak sadar, Anda mencari hubungan yang mencerminkan keyakinan batin Anda. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkan cinta, Anda akan mencari pria yang tidak benar-benar mencintai Anda. Jika Anda percaya bahwa Anda harus memohon cinta, Anda akan menemukan pria yang membuat Anda melakukan hal itu. Itulah sebabnya sangat penting bahwa sebelum Anda mencari cinta orang lain, Anda membangun harga diri yang nyata. Sebelum Anda mengharapkan orang lain menghargai Anda harus memastikan bahwa Anda menghargai diri sendiri. Ketika Anda melakukan pekerjaan batin ini, ketika Anda mengembangkan harga diri yang kuat dan kemandirian emosional yang sehat, Anda tidak lagi merasakan kebutuhan kompulsif untuk mengakui kepada seorang pria betapa Anda membutuhkannya, karena Anda tidak membutuhkannya untuk bahagia. Anda memilihnya karena dia memperkaya hidup Anda, bukan karena dia mengisi kekosongan batin Anda. Itulah perbedaan antara cinta dari kelimpahan dan cinta dari kekurangan. Dan percayalah, pria merasakan perbedaan ini secara energik. Dalam bertahun-tahun saya memberikan konseling, saya telah mengamati sebuah pola. Wanita sering mengaku terlalu dini karena mereka ingin mempercepat keintiman emosional hubungan. Mereka percaya bahwa jika mereka mengungkapkan perasaan terdalam mereka, dia juga akan terbuka, dan koneksi mendalam yang diinginkan akan tercipta. Tetapi keintiman tidak bisa dipaksakan. Itu berkembang secara alami,
seiring waktu dengan kepercayaan, dengan pengalaman bersama. Jika Anda mencoba mempercepat proses ini dengan pengakuan prematur, Anda sering mencapai yang sebaliknya. Alih-alih kedekatan, Anda menciptakan tekanan dan ketidaknyamanan. Pria membutuhkan waktu untuk memproses perasaan mereka dan membangun kepercayaan. Jika mereka merasa didorong terlalu dini ke kedalaman emosional yang belum siap mereka jalani, mereka merespons dengan jarak. Itulah sebabnya sangat penting untuk menghormati ritme alami perkembangan emosional dalam suatu hubungan. Keintiman tumbuh lapis demi lapis, pengalaman demi pengalaman, dan inilah strategi yang sangat ampuh. Alih-alih terus-menerus mengakui kepadanya secara lisan betapa Anda mencintainya, tunjukkan itu melalui tindakan yang konsisten. Pria secara emosional berbicara lebih berorientasi visual daripada auditori. Mereka memproses cinta dengan lebih baik ketika mereka dapat melihat dan merasakannya, bukan hanya ketika mereka mendengarnya. Jadilah penuh kasih tanpa menjadi melekat. Jadilah penuh perhatian tanpa menjadi berlebihan. Jadilah hangat tanpa terlihat putus asa. Tunjukkan cinta Anda melalui gerakan kecil sehari-hari, melalui kehadiran yang tulus, melalui dukungan di saat-saat sulit, tetapi selalu dari tempat kekuatan batin, bukan dari kebutuhan. Perbedaannya terletak pada niat di balik tindakan Anda. Apakah Anda melakukannya karena Anda benar-benar ingin mengekspresikan cinta, atau apakah Anda melakukannya karena Anda ingin mengamankan perasaannya untuk Anda? Pria secara intuitif merasakan perbedaan ini. Mereka dapat membedakan antara wanita yang mencintai dari kelimpahan dan wanita yang melekat dari kekurangan. Dan sekarang, pembaca yang budiman, saya ingin mengungkapkan kepada Anda rahasia paling kuat untuk menjaga minat pria dalam jangka panjang, pertumbuhan pribadi Anda yang konstan. Pria bosan dengan wanita yang menjadi mudah ditebak, yang sepenuhnya mereka kenal, yang berhenti tumbuh dan berkembang. Tetapi mereka tetap terpesona oleh wanita yang tetap menjadi misteri, yang mengejutkan, yang terus berkembang. Bahwa jika Anda memiliki proyek Anda sendiri, jika Anda terus-menerus mempelajari hal-hal baru, jika Anda mendapatkan pengalaman Anda sendiri, Anda tetap menarik, Anda terus membawa topik baru ke dalam percakapan, perspektif segar ke dalam hubungan. Tetapi jika Anda memberikan segalanya dari awal, jika seluruh dunia Anda hanya berputar di sekelilingnya, jika Anda meninggalkan pertumbuhan individu Anda menjadi transparan, mudah ditebak, dan sayangnya terkadang membosankan. Pria ingin tumbuh bersama pasangan, bukan memikul beban emosional seorang wanita yang telah berhenti berkembang. Mereka mencari pendamping yang setara, bukan seseorang yang bergantung secara emosional. Itulah sebabnya sangat penting untuk menjaga impian Anda sendiri, tujuan Anda sendiri, dan pengembangan pribadi Anda. Bukan hanya untuk hubungan, tetapi di atas segalanya untuk diri Anda sendiri. Karena Anda berhak mendapatkan kehidupan yang kaya dan memuaskan yang terlepas dari pria manapun. Ketika Anda hidup dari pola pikir ini, ketika hidup Anda sudah memuaskan dan kaya dengan sendirinya, maka setiap pria yang memasuki hidup Anda akan menjadi tambahan yang indah dan bukan kebutuhan yang putus asa. Itulah perbedaan antara menjadi protagonis dalam hidup Anda sendiri dan menjadi karakter pendukung dalam hidup orang lain. Dan percayalah, pria jauh lebih tertarik pada protagonis daripada figuran. Sekarang, saya ingin menjelaskan hal lain yang banyak wanita tidak mengerti. Ketakutan pria akan komitmen bukanlah ketakutan akan cinta. Itu adalah ketakutan akan kehilangan kebebasan dan individualitas. Ketika seorang pria merasakan bahwa seorang wanita ingin sepenuhnya menyatu dengannya, bahwa dia harus menjadi segalanya baginya, dan dia segalanya baginya, naluri bertahan hidupnya muncul. Dia berpikir, jika aku sepenuhnya memberikan diriku padanya, apa yang akan terjadi pada impianku sendiri, teman-temanku, identitasku? Itulah sebabnya wanita mandiri begitu menarik. Mereka menunjukkan bahwa mungkin untuk mencintai secara mendalam tanpa menyerahkan identitas Anda, bahwa Anda dapat berkomitmen tanpa kehilangan kebebasan Anda. Seorang wanita mandiri berkata kepada seorang pria, "Kamu dapat mencintaiku tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu dapat berkomitmen padaku dan tetap menjadi dirimu sendiri. Kamu bisa berada dalam hubungan denganku dan tetap mengejar impianmu sendiri." Itu adalah pesan yang jauh lebih menarik daripada cintai aku, dan aku akan menjadi segalanya bagimu, dan kamu akan menjadi segalanya bagiku, dan tidak akan membutuhkan hal lain dalam hidup.
Pria ingin melengkapi hidup Anda, bukan menjadi seluruh hidup Anda. Mereka ingin menjadi penting bagi Anda, tetapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan Anda. Dan di sini cintaku tibalah sesuatu yang krusial. Ketika seorang pria merasa bahwa dia bisa kehilangan Anda, itulah saat yang tepat ketika dia paling menghargai Anda. Bukan karena dia jahat atau manipulatif, tetapi karena begitulah cara psikologi manusia bekerja. Kita selalu lebih menghargai apa yang bisa kita hilangkan daripada apa yang dijamin. Itu adalah ekonomi emosional murni. Dan ketika Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak sangat membutuhkannya, bahwa Anda akan baik-baik saja tanpanya jika itu terjadi, maka dia mengerti bahwa dia harus berusaha untuk menjaga Anda dalam hidupnya. Ini tidak berarti Anda harus mengancamnya dengan putus atau memainkan permainan emosional. Ini berarti bahwa Anda menjaga nilai Anda, martabat Anda, dan hidup Anda sendiri. Bahwa Anda memperjelas kepadanya, aku memilihmu, tetapi jika kamu tidak memilihku dengan intensitas yang sama, aku akan tetap baik-baik saja. Itu adalah posisi kekuatan sejati dalam hubungan apapun. Mengetahui bahwa Anda bisa bahagia sendiri terlepas dari apa yang terjadi dengan orang tertentu ini. Dan ketika seorang pria merasa bahwa Anda bersamanya karena Anda ingin, bukan karena Anda harus, maka dia menghargai Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Dia lebih menghormati Anda, lebih menginginkan Anda, menginvestasikan lebih banyak upaya pada Anda, karena dia tahu seorang wanita yang menghargai dirinya sendiri, yang memiliki pilihan, adalah harta yang tidak mudah ditemukan. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang pribadi yang membantu saya memahami prinsip ini secara mendalam. Dalam salah satu hubungan masa lalu saya, pasangan saya terus-menerus memberitahu saya bahwa saya adalah hal terpenting dalam hidupnya, bahwa dia tidak tahu bagaimana dia bisa hidup tanpa saya, bahwa seluruh kebahagiaannya bergantung pada saya. Awalnya saya merasa dicintai, dihargai, penting, tetapi seiring waktu, saya merasakan tekanan yang sangat besar. Saya merasa seperti saya tidak bisa memiliki momen sulit saya sendiri, proses saya sendiri, kebutuhan saya sendiri, karena kesejahteraannya bergantung sepenuhnya pada saya. Dan secara paradoks, ketergantungan emosional total itu menciptakan perasaan tercekik dalam diri saya. Saya menginginkan ruang, waktu untuk diri sendiri, kebebasan emosional. Pengalaman itu mengajarkan saya mengapa kemandirian emosional begitu menarik, karena ketika seseorang mencintai Anda tanpa sangat membutuhkan Anda, mereka memberi Anda ruang untuk menjadi manusia, tidak sempurna, dengan proses Anda sendiri, tanpa tekanan untuk selalu harus menjadi pilar emosional orang lain. Dan secara paradoks, kebebasan itu membangkitkan hasrat yang lebih besar untuk bersama orang itu, bukan berkurang. Karena itu, pembaca yang budiman, ketika Anda mengembangkan kemandirian emosional Anda tidak hanya menjadi lebih menarik, Anda juga memungkinkan pasangan Anda untuk mencintai Anda dengan lebih bebas dan jujur. Sekarang, saya ingin menarik perhatian Anda pada sesuatu yang saya sebut jebakan ketersediaan konstan. Banyak wanita berpikir mereka menunjukkan cinta dengan selalu tersedia, membatalkan rencana mereka, menjawab setiap pesan segera, meninggalkan segalanya untuknya. Tetapi ketersediaan total menghasilkan kebalikannya. Itu mendevaluasi waktu Anda, dan pada gilirannya, mendevaluasi Anda ketika sesuatu selalu tersedia, itu kehilangan nilainya. Pria menghargai wanita yang memiliki prioritas sendiri, jadwal sendiri, hidup sendiri. Bukan karena mereka harus sulit didapat, tetapi karena itu menunjukkan bahwa mereka menghormati diri mereka sendiri. Bahwa ketika Anda mempertahankan komitmen Anda sendiri, kegiatan Anda sendiri, lingkaran teman Anda sendiri, Anda menunjukkan kepadanya, saya adalah wanita yang berharga dengan kehidupan yang kaya dan memuaskan. Dan itu jauh lebih menarik daripada selalu tersedia dan menunggunya. Itu juga membuat saat-saat yang Anda bagikan jauh lebih berharga. Mereka menjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang dinanti-nantikan. Tetapi, jika dia tahu Anda selalu ada segera dan tanpa syarat, antisipasi menghilang. Itulah sebabnya sangat penting untuk menjaga hidup Anda sendiri, waktu Anda sendiri, kegiatan Anda sendiri, bukan karena perhitungan, tetapi karena rasa hormat terhadap diri sendiri dan kesehatan emosional. Dan inilah poin penting. Mengatakan tidak bukan hanya sehat. Itu perlu. Jika dia mengundang Anda dan Anda sudah punya rencana, jangan langsung membatalkannya. Jika dia menulis kepada Anda dan Anda sibuk, Anda tidak harus merespons segera.
Jika Anda butuh waktu untuk diri sendiri, ambillah tanpa rasa bersalah. Penolakan-penolakan kecil ini menunjukkan bahwa Anda memiliki batasan yang sehat, bahwa Anda menghormati diri sendiri, bahwa Anda tidak putus asa mencari perhatiannya. Dan secara paradoks, batasan-batasan ini menciptakan lebih banyak rasa hormat dan juga lebih banyak hasrat. Pria menghormati wanita yang menghormati diri mereka sendiri. Sesederhana itu. Sekarang, izinkan saya menjelaskan perbedaan antara kerentanan yang sehat dan ketergantungan emosional. Banyak wanita mengacaukan keduanya, dan itulah sebabnya mereka mengakui hal-hal yang tidak seharusnya. Kerentanan yang sehat berarti berbagi ketakutan Anda, impian Anda, pengalaman Anda, pikiran terdalam Anda. Membuka diri secara emosional dari posisi kekuatan batin karena Anda tahu Anda bisa menangani reaksi apapun. Ketergantungan emosional di sisi lain berarti mengakui kepadanya bahwa dia bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda, bahwa Anda tidak bisa baik-baik saja tanpanya, bahwa Anda membutuhkan validasi konstannya untuk merasa berharga. Kerentanan menciptakan keintiman sejati. Ketergantungan menciptakan tekanan dan rasa tercekik. Ketika Anda menunjukkan kerentanan yang sehat, Anda berkata, "Aku mempercayaimu dengan sesuatu yang penting tentangku karena aku mempercayaimu, dan aku ingin kamu mengenalku lebih dalam." Ketika Anda menunjukkan ketergantungan, Anda berkata, "Aku membutuhkanmu agar merasa lengkap." Apakah Anda melihat perbedaannya? Satu datang dari kekuatan emosional, yang lain dari kekurangan batin. Pria merasa terhormat ketika seorang wanita yang kuat berbagi kerentanannya dengan mereka, tetapi mereka merasa hancur ketika seorang wanita menempatkan tanggung jawab atas kesejahteraannya pada mereka. Itulah sebabnya sebelum Anda membagikan sesuatu yang sangat intim, Anda harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk menciptakan hubungan yang tulus, atau apakah saya melakukan ini karena saya membutuhkan validasinya? Jika yang terakhir, lebih baik menunggu sampai Anda memperkuat keamanan batin Anda sendiri. Dan sekarang, pembaca yang budiman, saya ingin memberitahu Anda tentang pengakuan paling kuat yang dapat Anda buat. Salah satu yang sedikit wanita berani membuatnya, memberitahunya bahwa Anda bahagia bahkan tanpanya. Mengakui bahwa Anda bahagia bahkan tanpanya adalah pernyataan terkuat yang dapat Anda buat, karena itu mematahkan semua pola ketergantungan emosional yang menghancurkan hubungan. Seorang pria yang mendengar ini segera mengerti bahwa Anda tidak bersamanya karena takut kesepian. Bukan karena Anda membutuhkannya sebagai penopang, tetapi karena Anda dengan bebas dan dari kelimpahan Anda memilihnya. Dan kebebasan ini, otonomi emosional ini membangkitkan rasa hormat yang dalam dan hasrat sejati, karena ketika seorang pria tahu bahwa Anda lengkap tanpanya, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk tetap menjadi bagian dari hidup Anda. Dan oleh karena itu, pembaca yang budiman, lain kali Anda merasakan godaan untuk mengakui ketergantungan Anda, berhentilah dan ingat, cinta sejati tidak datang dari kebutuhan, tetapi dari pilihan sadar. Kerjakan diri Anda, perkuat harga diri Anda, bangun kehidupan yang kaya dan memuaskan, dan kemudian cintai secara mendalam, tanpa kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Itu adalah kunci untuk menarik dan menjaga pria berkualitas, dan yang lebih penting lagi untuk menjalani cinta yang sehat, bebas, dan memuaskan.